Study, 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 study. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Yap, hari ini itu kayak hari penting ya, terutama untuk kelas 12. Kenapa? Karena tadi LTMPT itu baru aja ngadain konferensi pers, enggak sih, lebih tepatnya kayak pemberitahuan gitu ya, opening buat SNMPTN dan UTBK dan SBMPTN. So, hari ini aku akan ngerangkum langsung jadi apa aja sih tadi yang dibicarain sama Bapak Kementerian, Bapak LTMPT langsung ya kayak gitu. Nah, di sini seperti biasa bahwa penerimaan mahasiswa baru itu akan dibagi menjadi 3 jenis ya, terutama untuk yang ranah universitas. Nanti dibagi jadi SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan yang ketiga adalah UM ya, atau ujian mandiri. Nah, bedanya apa? Ya jelas lah, yaitu dari penerimaannya, terus habis itu cara daftarnya itu udah beda. Aku akan kupas satu persatu ya, biar kalian lebih jelas. Nanti ini aku akan lebih singkatin biar agak padat gitu ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan SNMPTN, atau yang zaman dulu kala namanya undangan gitu ya, atau ini jalur yang lewatnya adalah rapor ya. Jadi di sini bagian pertama nanti aku bagi, nanti ada pendaftaran, kemudian bagian penerimaan, dan bagian finishing gitu ya. Untuk pendaftaran sendiri, kuotanya itu ada 40% yang terbaik di sekolah ya. Jadi kalau SNMPTN yang kemarin itu 100% semua siswa boleh masuk, baru dari universitasnya yang milih yang keterima yang mana. Nah, kalau sekarang enggak ya, jadi di sekolah sendiri itu udah dibagi ya, jadi hanya 40% aja yang bisa mendaftarkan SNMPTN. Lalu gimana taunya kamu kepilih apa enggak ya, ini harus nungguin terutama dari BK ya, bimbingan konseling nanti akan bagi ke beberapa ke 40% itu yang masuk siapa aja sih, kayak gitulah ya. Kemudian habis itu setelah dibagi nanti bakal didaftarin ke PDSS kayak gitu ya. Nah, syarat kedua nanti yang di pendaftaran ini nanti itu kalian harus memiliki akun LTMPT. Jadi pastiin kalian punya akun ini, karena akun ini digunakan untuk mendaftar ke semuanya ya, baik SNM maupun SBM. Nah, registrasinya sendiri itu dibuka untuk yang jalur SNM itu di 4 Januari, jadi hari ini, sampai tanggal 1 Februari 2021 ya, 2021, dan jam kerjanya itu jam 15.00. Jadi tanggal 1 Februari itu registrasi terakhir jam 3 ya, 3 sore. Pastiin kalian kalau masuk 40% ya kalau bisa didaftarin ya, tapi nanti ada harus agak hati-hati nih ya yang mau daftar. Kenapa hati-hatinya nanti ya aku jelasin. Kemudian yang ketiga di pendaftaran ini itu kalian bisa milih 2 prodi, jadi masih sama kayak tahun sebelumnya, kalian bisa milih 2 prodi terserah gitu ya, jurusannya bebas, tetapi lebih baik itu tidak lintas minat kecuali ada syarat khusus. Contoh syarat khusus itu apa? Kayak Unpad ya. Di Unpad psikologi itu nggak harus anak IPS, jadi anak IPA bisa masuk. Jadi kalau kalian anak IPA pengen ke psikologi, Unpad bisa ya kayak gitu. Jadi harus ada syarat khususnya. Tapi usahakan kalian tidak lintas minat. Kenapa? Kan ya kedokteran misalkan tapi ngambil dari IPS kan akan sangat jarang, atau sebaliknya ya, misalkan bisnis manajemen tapi ngambil dari IPA, itu juga agak kesusahan ya, univnya untuk membaginya bingung gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya tadi ya, syarat untuk milih prodinya. Kemudian yang keempat itu ada yang baru nih ya, yaitu apa? Pada tahun ini sebagian besar universitas, politeknik, dan institut agama itu sudah bergabung menjadi satu di LTMPT. Jadi kalau kalian mau daftar itu udah jadi satu ruang ya. Jadi daftar misalkan nih, yang pertama mau di UGM, yang kedua misalkan mau di Polines kayak gitu. Nah, itu udah jadi satu, nggak kayak tahun dulu ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu universitas sendiri, politeknik itu sendiri. Jadi kita pisah jalurnya. Nah, sekarang udah nggak bisa, jadi harus jadi satu. Maksudnya gimana ya? Kalau kalian kurang paham nanti komen aja ya. Nah, terus yang syarat selanjutnya terkait yang nomor 3 tadi ya, milih 2 prodi kan, misalkan dua-duanya univ nih ya. Nah, si dua-duanya univ,
salah satu universitasnya itu harus ada di provinsi kalian ya. Misalkan aku ada di Jawa Tengah, kemudian ya kalau aku ngambil 2 prodi, berarti satu prodi itu harus ada di provinsi aku di Jateng ya, baru yang satunya boleh kemana-mana. Tapi kalau kamu cuma pengen fokus aja satu aja, nah itu boleh kalian melanglang buana ke universitas di luar provinsi kalian kayak gitu ya. Jadi pastiin kalian mulai sekarang mikirin mau masuk ke prodi yang mana. Oke, itu tahap pendaftaran ya. Sekarang kita ke tahap berjuang. Kalau tahap berjuang di SNMPTN kayaknya kalau siswa ya udah ya pasrah berdoa kayak gitu ya. Semoga masuk karena semuanya diserahkan ke universitas ya. Apakah akan menerima kita atau enggak kayak gitu ya. Nah, selanjutnya aku langsung lompat ke tahap penerimaan. Jadi untuk penerimaan di sini itu ada kuotanya minimal itu 20% ya. Jadi misalkan nih di jurusan fisika UGM kayak gitu. Nah, itu nerimanya adalah 100 siswa, maka 20 siswa itu dari SNM ini kayak gitu. Tapi itu minimal ya, tidak semua PTN atau Politeknik juga ngambilnya itu 20%, bisa lebih tergantung sama nilai-nilai kalian. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah terkait dengan nilai. Nilainya bagaimana? Untuk nilainya bergantung sama akademik plus minus prestasi. Jadi ada yang universitas atau PTN itu nyantumin kalian kalau yang punya prestasi boleh dimasukin, ada juga yang enggak. Jadi pastiin dulu ya, kalau misalkan ada butuh prestasi kalian punya, masukin gitu ya. Kalau enggak ya udah enggak, berarti fokus ke nilai rapor. Nah, untuk nilai rapornya sendiri di sini kebagi ya, jelas karena kita ada 3 jurusan, IPA, IPS dan bahasa, berarti kita bagi aja. Kalau IPA nanti yang masuk adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan fisika, kimia, biologi. Sedangkan untuk IPS itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, kemudian ekonomi dan sosiologi. Untuk bahasa sendiri itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, antropologi, kemudian ada sastra Indonesia, dan yang terakhir adalah bahasa asing pilihan dari sekolah kalian kayak gitu ya. Nah, untuk finishingnya untuk SNM ini yang paling penting ya. Kalau misalkan kalian keterima di SNM, pastiin kalian ngambil ya. Kenapa? Karena kuota itu kalian udah daftar gitu, terus habis itu kalian nggak ngambil, kan 1 kasihan universitasnya, 2 kasihan itu kuota yang kosong kalau nggak diambil ya. Nah, itu akan ada punishment sendiri biasanya dari PTN ya. Sekolah ini kalau keterima nggak pernah diambil. Nah, itu akan ngaruh ke adik kelas kalian. Jadi silakan pertimbangkan memilih prodi yang benar kayak gitu, karena itu akan ngaruh ke adik-adik kalian. Nah, gitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak keterima ya udah ya, berarti kalian harus masuk ke jalur lain, yaitu UTBK ya. Untuk UTBK akan aku pisah video ya biar enggak terlalu panjang. Oke. So, jangan lupa tonton ya video yang terkait dengan UTBK sama SNMPTN habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.